tanya saya. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan dan percaya pada Tuhan dengan menuruti perintahnya, dengan bimbingan Roh Kudus dengan sepenuh hati. Tubuh mereka telah mati di bumi. Sekarang mereka adalah jiwa-jiwa yang menuju surga. Malaikat yang lain melanjutkan, ada 12 gerbang di surga. Saat jiwa yang diselamatkan masuk surga, mereka harus masuk melalui salah satu pintu gerbang itu. Saat itu kami sedang berdiri di gerbang selatan, namun gerbang itu tertutup. Lalu saya bertanya, malaikat, mengapa pintunya tertutup? Malaikat itu menjawab, karena kamu tidak menyanyikan lagu penyembahan di surga. Malaikat, saya adalah orang yang begitu sombong, sehingga saya terkena penyakit ini. Saya tidak terlalu bisa menyanyi lagu penyembahan di bumi. Bagaimana saya bisa menyanyi penyembahan di surga jika saya tidak pernah mendengar sebelumnya? Kamu benar, tapi kamu tetap harus menyiapkan diri untuk menyembah. Engkau orang sombong, tapi bersiaplah untuk menyanyi. Lalu malaikat itu menyanyikan sebuah lagu dan saya mengikuti. Itu mengalir dan kami masuk. Surga sungguh tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang ada di bumi. Saya berkata, Tuhan, terima kasih banyak. Walaupun saya orang yang sombong, tapi Engkau tetap membawa saya masuk surga dan membawa saya jalan-jalan. Lalu saya mendengar suara Tuhan, Pastor Park yang saya kasihi, saya menyambut Engkau karena Engkau telah melewati perjalanan yang panjang ke sini. Suara Tuhan begitu penuh kasih dan lembut. Saya menjawab sambil menangis. Saya berkata, Tuhan. Lalu malaikat-malaikat itu segera berkata, kamu sudah menjadi pastor selama 20 tahun. Tidakkah kamu membaca Alkitab? Tidak ada tangisan di surga. Tolong berhenti. Saya bahkan tidak sanggup menangis. Lalu Tuhan memberiku 5 pertanyaan. Berapa banyak waktu engkau menghabiskan membaca Alkitab? Berapa banyakkah engkau memberi untuk persembahan? Berapa kali engkau menginjil orang? Apakah engkau memberi persepuluhan seperti seharusnya? Berapa banyak waktu yang engkau pakai untuk berdoa? Oh, aku tidak bisa menjawab pertanyaan yang terakhir. Tuhan menegur saya. Setelah engkau menjadi pastor dari gereja yang besar, engkau menjadi malas. Menjadi sibuk itu bukanlah alasan bagiku. Kamu harus bertobat. Malaikat-malaikat akan menunjukkan surga dan neraka kepadamu. Pergilah, melihat sebanyak yang engkau mau. Engkau akan melihat bermacam-macam tempat di surga dan neraka. Lalu engkau akan hidup setelah engkau menyaksikan semuanya. Pertama-tama malaikat-malaikat itu membawa saya ke 3 tempat yang berbeda di surga. Di tempat pertama saya melihat anak-anak kecil tinggal bersama-sama. Tempat yang kedua adalah tempat di mana orang-orang dewasa tinggal. Dan tempat ketiga adalah tempat jiwa-jiwa yang hampir tidak masuk surga. Walaupun mereka akhirnya masuk surga juga, tapi mereka masuk surga dengan rasa malu. Banyak orang yang bertanya kepada saya tentang umur anak-anak itu. Mereka tampaknya seperti anak-anak yang masih di taman kanak-kanak. Dan mereka tidak seperti anak-anak yang kita biasa bedakan dengan gender. Setiap anak mempunyai malaikat yang menemani mereka di surga. Di surga kebanyakan jiwa-jiwa memiliki rumah mereka masing-masing. Walaupun begitu ada juga yang tidak memiliki rumah. Saya menjelaskan tentang